Hai anak-anak, apa kabar? Semoga semua tetap sehat dan semangat. Kita sekarang masuk ke pelajaran 3.1 Bahasa Indonesia, menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi. Kita masih dari bab 704 ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini supaya setiap anak-anak mampu menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks hasil observasi. Sekarang mari kita mulai pelajaran kita kali ini. Dari pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa hal, yaitu kriteria umum teks laporan yang terdiri dari tema, hal khusus suatu objek, bagian-bagian terperinci suatu objek, dan juga kegunaan suatu objek. Dan teks laporan hasil observasi terbentuk oleh gagasan utama dan beberapa gagasan penjelas. Kita sudah belajar soal hal itu ya. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar untuk suatu teks atau paragraf. Letaknya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Gagasan utama atau kalimat utama yang berada di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Dan kalimat utama yang berada di akhir paragraf disebut juga dengan paragraf induktif. Sementara gagasan penjelas adalah paragraf penjelas dari gagasan utama, atau dalam kata lainnya, gagasan penjelas merupakan deskripsi dari paragraf utama. Di dalam sebuah teks terdapat banyak paragraf dan tidak dibatasi jumlahnya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan pembahasan berikut ini. Menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Struktur terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang satu, pernyataan atau klasifikasi umum merupakan pembuka atau pengantar tentang objek observasi. Biasanya berisi tentang penjelasan umum atau gambaran umum tentang objek yang sedang diobservasi. 2. Deskripsi bagian yang merupakan penjelasan secara merinci tentang objek observasi. 3. Deskripsi manfaat adalah berisi tentang manfaat atau keunggulan objek yang sedang diobservasi atau sedang diamati. Prinsip kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Memakai konjungsi, contoh, dan, tetapi. 2. Memakai kata kerja atau verba, contoh mencatat, menemukan. 3. Mengandung kalimat simpleks, contoh Agus membuat pesawat terbang dari botol plastik. 4. Memakai kalimat kompleks, contoh truk itu menabrak tebing karena rem blong. 5. Mengandung kata benda, contoh pengerjaan hasil seni itu memerlukan alat bantu. Nomor 6. Memakai kata sinonim, contoh bohong sama dengan dusta. 7. Mengandung kata antonim, contoh kaya, lawannya adalah miskin. 8. Kata sifat, contoh hambar, bagus, indah, besar, kecil. 9. Memakai kelompok kata atau frase, contoh anak emas. Tono merupakan anak emas ibunya. 10. Memakai berbagai macam istilah kata, contoh Raja Ampat disebut sebagai sekeping surga. Nah anak-anak, sekarang simaklah teks observasi berikut ini. Raja Ampat. Wajah keindahan negeri kita, Indonesia bagian timur, adalah tanah Papua yang membentang di garis khatulistiwa. Tanah Papua wilayah yang kaya dengan hasil tambang dan keindahan alamnya sangatlah terkenal di seluruh dunia. Kepulauan Raja Ampat, tempat wisata alam yang sudah sangat mendunia dan banyak dikunjungi oleh wisatawan luar negeri, berada di tanah Papua. Raja Ampat terletak di Papua Barat. Wilayah Kepulauan Raja Ampat ini disebut sebagai sekeping surga yang berada di timur dari wilayah kepulauan Indonesia. Betapa tidak, sebagian wilayahnya bukan hanya terkenal keindahan alamnya, tetapi juga kita dapat menemukan kurang lebih 1.200 jenis ikan. Selain ikan juga terdapat banyak hewan laut lainnya, antara lain ikan langka yang berjumlah 27 spesies, udang mantis yang berjumlah 57 spesies, penyu laut langka yang berjumlah 5 spesies, dan mamalia laut yang berjumlah 13 spesies. Kepulauan Raja Ampat ini juga memiliki keistimewaan yang tak kalah menakjubkan, yaitu memiliki 75% dari semua spesies karang yang ada di dunia. 10 kali jumlah spesies karang yang berada di seluruh Kepulauan Karibia yang tercatat dari sekitar 600 spesies karang. Di Raja Ampat, daerah perlindungan laut ada sekitar 2.179,9 ha. Terumbu karang tumbuh 30% dalam kurun waktu 4 tahun. Kawasan konservasi seperti Suaka Alam Perairan Raja Ampat seluas 60.000 ha dan Suaka Alam Perairan Waigeo seluas 271.630 ha. Di wilayah Papua Barat tidak hanya Raja Ampat saja yang mempunyai panorama yang indah dengan kekayaan biota lautnya, tetapi juga masih banyak kekayaan lain yang menyimpan misteri di tempat ini yang perlu menarik untuk dilihat dan dipelajari. Demikian gambaran sekelumit tentang Kepulauan Raja Ampat yang terletak di Papua Barat, Tanah Raja di kepala burung Papua. Oke, sekarang mari kita menelaah struktur teks yang sudah dibacakan tadi.
Pernyataan atau klasifikasi umum. Raja Ampat terletak di Papua Barat. Wilayah Kepulauan Raja Ampat ini disebut juga sebagai sekeping surga yang berada di timur dari wilayah Kepulauan Indonesia. Tempat ini sudah mendunia karena keindahan alamnya. Berikutnya deskripsi bagian. Di kepulauan ini kita dapat menemukan kurang lebih ribuan jenis ikan dan mamalia laut. Yang teristimewa adalah tempat ini memiliki 75% semua spesies karang yang dimiliki dunia saat ini. Berikutnya deskripsi manfaat. Papua Barat tidak hanya Raja Ampat saja yang memiliki panorama yang indah dengan kekayaan biota lautnya, tapi juga masih banyak kekayaan alam lain yang menyimpan misteri alam di tempat ini yang perlu menarik untuk dilihat dan juga dipelajari. Kita dapat melihat bagian-bagian lengkap dari teks tersebut seperti berikut ini ya. Raja Ampat. Wajah keindahan negeri kita Indonesia bagian timur adalah tanah Papua yang membentang di garis khatulistiwa. Tanah Papua, wilayah yang kaya dengan hasil tambang dan keindahan alamnya, sangatlah terkenal di seluruh dunia. Kepulauan Raja Ampat, tempat wisata alam yang sudah sangat mendunia dan banyak dikunjungi oleh wisatawan luar negeri berada di tanah Papua. Bagian ini adalah deskripsi umum. Berikutnya, Raja Ampat terletak di Papua Barat. Wilayah Kepulauan Raja Ampat ini disebut sebagai sekeping surga yang berada di timur dari wilayah Kepulauan Indonesia. Betapa tidak, sebagian wilayahnya bukan hanya terkenal keindahan alamnya, tetapi juga kita dapat menemukan kurang lebih 1.200 jenis ikan. Selain ikan, juga terdapat banyak hewan laut lainnya, antara lain ikan langka yang berjumlah 27 spesies, udang mantis yang berjumlah 57 spesies, penyu laut langka yang berjumlah 5 spesies, dan mamalia laut yang berjumlah 13 spesies. Bagian ini merupakan deskripsi bagian. Kepulauan Raja Ampat ini juga memiliki keistimewaan yang tak kalah menakjubkan, yaitu memiliki 75% dari semua spesies karang yang ada di dunia. 10 kali jumlah spesies karang yang berada di seluruh Kepulauan Karibia yang tercatat dari sekitar 600 spesies karang. Di Raja Ampat, daerah perlindungan laut ada sekitar 2.179,9 ha. Bagian ini disebut deskripsi bagian. Terumbu karang tumbuh 30% dalam kurun waktu 4 tahun. Kawasan konservasi seperti Suaka Alam Perairan Raja Ampat seluas 60.000 ha dan Suaka Alam Perairan Waigeo seluas 271.630 ha. Di wilayah Papua Barat, tidak hanya Raja Ampat saja yang mempunyai panorama yang indah dengan kekayaan biota lautnya, tetapi juga masih banyak kekayaan lain yang menyimpan misteri di tempat ini yang perlu menarik untuk dilihat dan dipelajari. Demikian gambaran sekelumit tentang Kepulauan Raja Ampat yang terletak di Papua Barat, tanah raja di kepala burung Papua. Bagian ini kita sebut sebagai deskripsi manfaat. Nah anak-anak, kita sudah menyelesaikan pelajaran 3.1 menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi. Ambil buku kegiatanmu, kerjakan latihannya, dan kita bertemu di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa.